Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Pembalap Miyune VR46 Racing Team Luca Marini menjadi yang tercepat pada tes kedua di sirkuit Mandalika. Ia berhasil mencetak waktu terbaiknya 1 menit 31,289 detik. Adapun posisi kedua berhasil ditempati oleh Marc Marquez dengan gap waktu 0,192 detik dari Luca Marini. Sedangkan posisi ketiga berhasil ditempati oleh Vinales, diikuti Quartararo di posisi keempat dan Joan Mir di posisi kelima. Franco Morbidelli menyelesaikan tes pada hari pertama Mandalika pada posisi ke-12. Dikutip dari Motosan, diketahui usai melakukan tes ia kembali ke pit dengan kondisi motor dan baju balap yang kotor terkena lumpur. Ia pun dibuat kesal dengan kondisi tersebut. Pembalap tidak harus membersihkan trek. Berbahaya untuk berkendara di tanah dengan motor MotoGP. Ini sangat berbahaya dan tidak ada yang mau keluar trek. Jika Anda membaca dengan baik apa yang telah dilakukan oleh motor-motor yang berbeda di lintasan, Anda akan menyadari bahwa para pembalap Ducati lah yang mengendarainya di lintasan yang kotor. Dikutip dari Speedweek, Jorge Martin hanya mampu berada di posisi ke-10 pada hari pertama pengujian Mandalika. Ia diketahui mengalami crash di sore hari pada pengujian pertama dikarenakan terpeleset karena lintasan yang kotor. Kondisi trek meningkat dari jam ke jam. Tetapi itu adalah hari yang gila. Segera setelah Anda melakukan kesalahan, Anda menghancurkan seluruh putaran karena Anda harus memperlambat untuk menghindari jatuh. Saya juga melakukan kesalahan kecil. Saya melebar 20 cm dan saya terpeleset. Joan Mir mampu berada di posisi kelima pada tes kedua Mandalika kemarin. Tetapi sayang sekali ia harus mengalami crash di sore hari. Kepada Speedweek ia menceritakan penyebab dirinya jatuh. Itu adalah hari yang sulit dan melelahkan. Kami memiliki beberapa masalah dengan elektronik. Jadi kami tidak bisa menghabiskan banyak waktu di track. Kami membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan hal-hal ini. Selain itu, saya jatuh yang membuat semuanya menjadi lebih sulit. Treknya aman, tetapi ada banyak kotoran di trek pada hari Jumat. Dalam kasus saya, kecelakaan itu disebabkan oleh suhu tinggi. Dan saya pikir itulah penyebab kecelakaan bagi sebagian besar pengendara. Dikutip dari Speedweek, Raul Fernandez hanya mampu berada di posisi ke-21 pada tes Mandalika kemarin. Sayang sekali ia kehilangan kendali motornya pada kecepatan 200 km per jam dan jatuh pada tikungan ke-12 di sore hari. Sepanjang hari saya berada di antara 15 besar. Pada akhirnya saya jatuh dan saya tidak bisa berkembang lagi.
Itu adalah kecelakaan pertama saya di kelas MotoGP, yang sangat keras yang terasa seperti kecelakaan nyata. Saya sangat kesakitan. Kami mencoba banyak pada motor, tetapi ban sudah melakukan terlalu banyak lap. Saya jatuh secara normal, tetapi pada kecepatan yang sangat tinggi, lebih dari 200 km per jam. Di dalam saya tidak ada cedera, dan tidak ada masalah dengan leher atau punggung saya. Luka luar saya di kepala tidak bisa disembunyikan. Pada pengujian Mandalika Sabtu kemarin, Dovizioso harus mengalami crash di zona runoff. Ia crash tepat berada di tikungan 8. Diketahui M1-nya rusak parah, tetapi untungnya Dovi baik-baik saja. Saya benar-benar lupa bagaimana rasanya. Rupanya saya bahkan tidak ingat musim gugur yang lalu. Itu pada tahun 2020, sudah lama sekali. Tapi sekarang saya sudah melakukannya dengan benar. Itu adalah kecelakaan yang sangat cepat di tikungan 8. Itu adalah tikungan yang sangat cepat. Saya melakukan pukulan depan di gravel trap. Tapi itu normal menyakitkan seperti biasa. Saya tahu saya melakukan kesalahan kecil dan kehilangan kendali di bagian depan. Believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to Fabio Quartararo mengungkapkan soal menariknya sirkuit Mandalika. Ia menyebut bahwa sirkuit Mandalika adalah kombinasi dari sirkuit Qatar, Thailand, dan Argentina. Saya pikir sirkuit ini seperti Qatar dan Thailand, dengan sedikit Argentina pada pengereman keras terakhir. Saya pikir ini adalah campuran tikungan yang bagus. Sedangkan Pecco Bagnaia menyebut bahwa layout trek Mandalika adalah kombinasi antara lintasan Buriram Thailand dan Argentina. Ini adalah campuran antara Thailand dan Argentina. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. John Mir mengatakan bahwa akan ada keputusan penting yang diambilnya setelah menjalani tes pramusim di Mandalika. Diketahui hal itu menyangkut keputusan tim yang akan dipilihnya untuk tahun depan. Setelah tes ini, saya akan memutuskan rute mana yang ingin saya ambil. Ini tentang keinginan untuk pergi. Dan kemudian jelas bahwa merek lain akan datang. Saya juga tidak bisa bicara banyak tentang masalah ini karena rumit. Tapi setelah pengujian ini, maka ada keputusan penting untuk dicoba yang harus saya ambil. Kepada Motosan, Fabio Quartararo mengungkapkan kekesalannya selama menjalani tes di Mandalika. Hal itu dikarenakan top speed Yamaha paling rendah dibandingkan motor lain. Diketahui top speed rata-rata pabrikan pada tes hari Sabtu di Mandalika adalah Ducati 312,7 km per jam, Suzuki 310,3 km per jam, Aprilia 309,4 km per jam, Honda 308,9 km per jam, KTM 307,2 km per jam, sedangkan Yamaha 304,4 km per jam. Jauh lebih baik untuk tahun ini. Jadi tentu saja masa depan saya tidak jelas saat ini.
Katakanlah bagi saya ini masih bukan saatnya untuk membicarakannya. Tetapi masa depan saya terbuka lebar dan kita perlu melihat proyek berikutnya. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. Things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own.